Tadi diterangkan oleh Pak Yai bahwa penafsiran daripada maksud dan tujuan itu adalah tergantung daripada siapa yang mengucapkannya. Itu kan akan berbeda-beda. Nah ini bagaimana kalau yang mengucapkannya itu tidak tahu? Dalam satu contoh kasus, misalnya suatu anak itu ditinggal oleh ibunya dalam 1 minggu lah, ibunya meninggal, kemudian ternyata ayahnya menelantarkan. Nah berarti anak tersebut adalah otomatis yatim piatu lah, istilahnya tidak ada yang mengurus. Nah kemudian diurus oleh, katakanlah oleh uaknya, dari mulai bayi terus dididik sampai istilahnya bisa mendoakan orang tuanya. Dalam hal ini bagaimana kalau misalnya ada hubungannya dengan doa daripada anak untuk orang tua, Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa tersebut itu datang atau sampai pahalanya itu ke orang tua biologis atau orang tua yang mengasuhnya. Ini Pak Yai, itu saja, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi prolog pertanyaannya, bagaimana kalau tidak tahu siapa yang ngomong, ya kan gitu. Itulah makanya ketika ada orang menafsirkan Al-Quran yang berbeda-beda, itu artinya sama-sama tidak tahunya. Betul nggak? Kalau ada orang bertengkar gara-gara penafsiran itu sama-sama nggak pahamnya, udah gitu aja. Sebab kalau orang yang paham nggak mungkin. Kalau orang paham, saya paham, orang itu ngeyel, udah saya abaikan kok. Saya tinggal pergi kemana, mau berak. Ngapain bertengkar? Yang orang nggak paham kok, ngotot lagi. Ya kan begitu. Jadi ini ditambah lagi, orang menafsirkan Al-Quran itu tidak bisa tidak dipengaruhi oleh streamline pemikiran dia. Kalau orang Mu'tazilah menafsirkannya sesuai dengan pola pikir Mu'tazilah. Orang Syiah ya dengan Syiah, Ahli Sunnah, Wahabi ya dengan Wahabi. Kalau agamanya wiwitan ya wiwitan. Jadi tetap bagaimanapun juga akan mempengaruhi. Umur orang juga akan mempengaruhi. Pengalaman sama juga, tingkat intelektualitas, status sosial, kekayaan. Orang kaya sama orang miskin mikirnya sama enggak? Enggak dong. Orang pintar sama orang bodoh sama enggak? Orang tua sama orang muda sama enggak? Orang Indramayu sama orang Pasundan beda kok. Kalau di Pasundan itu skala prioritas rumah yang nyaman, pakai teraso, pakai keramik, pakai granit, terus tirainya putih, ada kembangnya, ya kan gitu, rapi, nyaman. Tapi begitu masuk dapur, makanannya dedaunan. Betul, lalap lulu. Iya. Yang gak dimakan orang Sunda daun pintu. Tapi orang Indramayu yang penting badogan. Tiap hari makannya deng-deng sambal goreng pakai ayam, iya. Rumahnya pagar bolong lagi. Itu jangan disalahkan karena pola pikirnya berbeda. Orang Indramayu baru panen dapat uang 80 juta, manggil Oma Irama ya ludes semuanya. Berbeda, itu dari masalah berbeda. Punten ini mah, itu pasti berbeda. Kita jangan ini. Itu maksudnya, jadi karena sama-sama tidak tahu bagaimana menanya Allahnya. Tetapi orang-orang yang sudah al-wasilun, yang sudah kenal Allah, mereka juga punya penafsiran berbeda juga. Betul enggak? Saya kasih contoh. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul
Makabir alhaqumut takatsur, kamu dilalaikan, dilupakan, sibuk mencari harta sebanyak-banyaknya sehingga engkau menziarahi kubur. Maksudnya apa? Ziarah kubur itu artinya mendatangi makam-makam, kan gitu. Dia akhirnya tersadar, oh manusia ini mengumpulkan harta dunia, semuanya dikumpulkan, mengumpulkan semua hartanya, nantinya akhirnya ditinggal semuanya. Di akhirat akan dipertanggungjawabkan semuanya. Goblok nggak? Dikumpulkan semuanya, ditinggalkan semuanya, dipertanggungjawabkan. Goblok nggak? Oh iya, itu bisa. Artinya ziarah kubur itu minimal bisa menjadi rem pengendali keserakahan kita, sadar akan mati. Mungkin nggak? Ada lagi ya tidak mungkin, bukan begitu. Hatta zurtum melakukan sampai sapai nak, sampai masuk dalam kuburan. Jadi manusia selagi masih hidup keserakahannya nggak bisa hilang. Baru hilang kalau sudah modar. Mungkin gitu? Mungkin. Yang ketiga itu artinya orang pas sombong-sombong harta ini, beli mobil S500, yang ini nggak mau kalah S600, kan gitu. Ini beli BMW yang seri 5, ini seri 7, kan itu. Mau elehnya. Betul nggak gitu? Nah, sampai ketika kuburan pun bisa menjadi alat untuk berbangga diri. Hatta zurtumul makabir, sampai kuburan pun bisa menjadi poin-poin kebanggaan orang. Tuh Bapak, kamu tuh lihat kuburannya dikencingin anjing tuh. Nah, kuburan Bapak tua saya tuh banyak orang bongkar minyak di sini, kan gitu. Jadi Bapak saya kan hebat, ulama besar, kamu kan gembel tuh. Mungkin nggak? Nah, mana yang benar? Nggak tahu. Udah jangan berantem, ya sudah. Yuk kita berbeda, itu aja persoalan. Oke, itu tadi prolognya, begitu jawabannya. Sekarang kalau anak itu ditinggal orang tuanya, bapaknya nggak ngurusin, ketika dia berdoa, pakai logika saja. Anak itu berdoa, mendoakan orang tuanya, itu dasarnya apa? Secara manusiawi pasti orang mendoakan kepada orang yang pernah berbuat baik dong. Betul nggak? Saya hormat kepada Pak Kapolsek karena saya merasa dulu pernah ditolong Pak Polsek, kan gitu. Pasti saya akan hormat dong. Betul nggak? Nah, itu satu. Berarti yang didoakan tentunya orang yang berjasa. Ada juga satu hari ada seorang anak yang rambutnya dikepang kayak kuda, pakai anting, bajunya dikasih tutup botol, kerancang kerincing. Sobek, anak pang namanya ya. Nanya sama kuncen tuh, mana makamnya Bapak Hasan? Itu tuh induk pocok tuh. Sampai alhamdulillah ada anak pang mau ziarah kubur bapaknya. Inte, ternyata buka seleteng dikencingin. Gara-gara kamu aku jadi sengsara begini. Doanya dengan kencing. Betul nggak? Itu. Jadi ya itulah, jadi kalau kita ingin nanti apakah itu anak, belum tentu anak beneran. Anak didik, anak santri, anak buah, anak murid. Pak Kapolsek dibina bawahannya, disayang. Yang sudah saatnya naik pangkat, diperjuangkan naik pangkat, kan begitu ya enggak? Ya iya dong. Istrinya sakit datang menjenguk, betul enggak? Dibina, akan didoakan kok, percaya enggak? Ya iya, segimana lagi? Itu logika seperti itu. Jadi kita jangan ngayal. Jadi maksud saya bahwa mendoakan tuh nanti nyampe enggak? Jangan secara fisikly. Orang berpikir dulu belum ada HP ini, nggak mungkin. Bagaimana ngirim pahalanya? Yang ngantar siapa? Alamatnya gimana? Gimana lagi? Sekarang sudah pakai elektronik, itu money, elektronik money.
Itu saya bisa kirim ke Pak Hamzah pakai berapa nomor rekeningnya. Tetetnya nggak ada yang nganter kalau nyampe sana. Iya kan? Jadi kita dengan teknologi semakin paham bahwa pahala juga nyampe. Termasuk nanti jangan terkejut, saya kasih tahu. Sementara sekarang ini bapak-bapak banyak berbuat baik, nyumbang sana, nyumbang sini kan gitu. Masjid bangun ikut nyumbang sekian juta, madrasah iya. Begitu meninggal dibuka bukunya, ternyata saldonya kosong. Mana? Dicabutin semuanya, dikirimkan kepada orang-orang yang kau upat, yang kau caci, yang kau fitnah semuanya. Paham nggak? Itu nyedot pulsa. Makanya orang iya gitu. Itu hanya kosong, akhirnya kosong. Percaya akan terjadi nanti kosong semuanya karena sudah diambil. Gitu. Makanya juga jaga mulut, ini juga sama. Nah, makanya sebaliknya kalau ada orang mengupat kita nggak usah dilawan. Kalau kita ngelawan berarti nutup sendiri, nggak masuk kiriman uangnya tuh. Biarin aja gitu, biar masuk ke sini depositonya kan gitu. Jadi yang lawan biarin aja, cuekin aja lah gitu. Kalau kita yang lawan berarti ditutup, nggak bisa masuk nantinya. Nanti kodenya D, balik lagi duitnya. Itu kira-kira seperti itu. Nah, tetapi ini di majelis ini saya ingin mengatakan, ini kalau kita ingin mendoakan orang tua, berbakti pada orang tua, jangan berdasarkan karena mengingat jasa-jasa dan kebaikan orang tua. Hormati sajalah, berbaktilah saja, tolonglah orang tuamu, bukan karena kebaikan orang tua, tapi ini adalah perintah Allah. Perintah is perintah, laksanakan. Oke. Ya, itu dong.